Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkah, karena kemurahan, juga karena cintanya di dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan memulai hari kita hari ini, menjalani kehidupan ke depan dan melakukan tugas-tugas, melakukan fungsi kita, melakukan pekerjaan kita, baik di rumah atau mungkin di kantor atau dimanapun juga berada. Melalui kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-34, saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu. Tetapi kasih setiaku tidak akan kau jauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Ini diambil dari kalender gereja nih, saudara-saudara, tahun 2021. Ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan ini, saudaraku, tema kita tentang tidak jemu berbuat baik. Tidak jemu berbuat baik. Apa kehebatannya? Dari firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara sekalian, hari ini saya sedang menikmati sebuah bunga. Jadi saya tanam sendiri di rumah. Kalau Bapak Ibu ingin ikut menikmati, mungkin bisa lewat di depan rumah, sekedar foto atau melihat dan seterusnya. Bunga itu namanya Stepanotis atau Stepanot atau bunga bawang. Atau di tempat Bapak Ibu bisa mengatakan bunga apalah, itu terserah. Tetapi disebut bunga bawang karena memang daunnya ketika disobek memang bau bawang. Dan di beberapa tempat sejarahnya, kalau masa tidak ada bawang, katanya sih juga daun ini bisa dipakai. Tapi saya juga tidak yakin itu bisa atau tidak, tetapi ya ini pernah diberitakan dalam satu pemberitaan. Akan saya tunjukkan bunganya seperti apa, Bapak Ibu bisa ngersani ya. Bapak Ibu bisa melihat keindahan bunga ini, dan bunga ini ketika mekar 1-2 tidak begitu indah, tetapi kadang seperti yang saya miliki hari ini atau mungkin 2 atau 3 hari ke depan, dia berbunga bersama-sama. Ya, ada ratusan kelopak di situ dan Bapak Ibu bisa ikut menikmatinya, betapa hebatnya, kehebatan bunga ini seperti apa. Mari kita lihat. Nah, indah bukan bunganya? Ungu, ada beberapa varian juga di situ. Ketika kita menikmati bunga itu, saudara-saudara, maka kita akan melihat bagaimana keindahan itu disajikan olehnya. Dan itu akan berulang. Kadang-kadang berbunga seperti itu, berbunga bersamaan seperti itu, tidak terus terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi kadang juga berbunga hanya beberapa. Tetapi ketika kita merasakan dan melihatnya, itu sangat indah. Bunga yang sangat indah bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Saatnya berbunga adalah saatnya untuk menikmati keindahan tanaman dan dari bunga itu sebagai
salah seorang penyuka bunga. Nah, ketika panas tiba, ketika hujan tiba, ketika angin tiba, ketika cuaca yang ekstrim tiba, saudara-saudara, bunga itu tidak pernah mengingkari janjinya. Saatnya kuncup bersamaan, maka dia akan bermekaran bersamaan pula. Cuaca-cuaca, mungkin hari ini kita sedang ramai-ramai membicarakan COVID-19, saudara, dia tetap berbunga. Tidak pernah berjanji, tetapi ketika dia berbunga, menepati janjinya dalam segala situasi. Demikian juga ketika bunga itu memberikan inspirasi kepada kita, betapa keindahan itu menyegarkan ingatan kita bagaimana kehidupan ke depan bisa kita jalani. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur atau Jabur yang baru saja kita baca, saudara sekalian, ingin ditampilkan kepada kita bahwa Raja Daud, raja yang taat kepada Tuhan, itu dijanjikan sesuatu oleh Tuhan. Karena ketaatannya, karena kedekatannya dengan Tuhan, karena hidupnya yang belajar menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan menjanjikan sesuatu yang terbaik. Dan bisa kita baca tadi, kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Jadi cinta Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak akan menjauh. Itu karena kesetiaan yang diberikan kepada Allah di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan seorang raja yang bernama Daud pada saat itu. Dan ketika kita menikmati bagaimana Daud hidup, bagaimana Daud mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, adalah saatnya dia belajar setia juga, seperti Tuhan setia kepada dia. Dia dibimbing, dia diberikan hikmat, dia diberikan kemurahan, dia diberikan cinta oleh Allah itu sendiri. Dan ini tidak pernah akan selesai di dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa tidak akan kujauhkan daripadanya. Jadi kasih setianya itu selalu mengiringi langkah kehidupan Daud. Dan ketika itu terjadi, saudara-saudara, sangat indah bahwa ketika seseorang itu bisa merasakan bagaimana Allah menepati janjinya. Bagaimana Allah mewujudkan janjinya kepada manusia. Bunga yang sangat indah adalah bunga yang mekar pada waktunya. Saat apapun bunga itu ada, saat apapun bunga itu mekar, tidak pernah dihambat oleh situasi manapun. Ketika tanahnya subur, ketika akar-akarnya sehat, ketika batangnya sehat, maka bunga ini akan mekar. Dan ini menggembirakan pemiliknya, yang empunya, atau orang lain yang memandangnya. Allah adalah inspirasi bagi kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya bertindak untuk setia. Supaya bertindak untuk melakukan sebuah kebaikan. Menampakkan keindahan kepada orang lain. Ketika kita akan belajar kepada Daud, ketika kita akan belajar bagaimana Allah membuat banyak kebaikan di dalam kehidupan kita, bukankah kita terinspirasi juga akan kebaikan itu? Karena ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan itu di belakangnya ada Tuhan. Manusia tidak ada yang baik satupun di dunia ini. Semua telah jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika dia berkenalan dengan Tuhan, dia tahu banyak kebaikan di dunia ini. Dan setiap kebaikan itu Allah yang membackup di belakangnya. Dan ketika kita mendengarnya, maka kita terinspirasi untuk melakukan banyak kebaikan kepada siapapun juga. Mungkin hari-hari kita sulit, saudara. Mungkin badan kita capek, ya, mungkin hidup kita tidak begitu enak. Tetapi melakukan sebuah kebaikan adalah tanda berkah dari Tuhan sendiri yang menolong kita untuk terus melanjutkan kebaikan itu. Kebaikan apapun yang mampu kita lakukan, mari kita lakukan. Karena itu adalah datang dari Allah. Semangat Bapak Ibu, anak-anak dan semuanya, hadapi kehidupan hari ini dengan melakukan kebaikan. Kita berdoa. Allah kami yang maha murah, terima kasih untuk cintamu hari ini. Dan Engkau sudah menunjukkan banyak kebaikan kepada kami. Kalau kami mendengar bagaimana Daud memiliki kebaikan yang datangnya dari Tuhan,
Ajari kami untuk hidup juga menuruti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Hari ini supaya Tuhan memberkahi kami dalam keadaan kami masing-masing. Ketika ada di badan kami sedang menderita sakit, ketika kami harus melawan virus yang sedang ada di Indonesia, bahkan di kota Sragen ini, berkatilah kami. Berikan kami kegembiraan, berikan kami hati yang terus terpaut kepada Tuhan dan tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan-Mu melalui kata-kata, kebaikan-Mu melalui tindakan kami, kebaikan-Mu melalui apa yang kami lakukan akan menginspirasi kami bahwa kami adalah pengikut-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu hari ini. Sungguh kami nantikan untuk kami belajar hidup dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semangat, Bapak Ibu, lihat bahwa kebaikan Allah sudah kita terima. Mari kita melakukan banyak kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus memberkati, dan biarlah berkat dari Allah turun atas kita, berkat dari Yesus Kristus turun atas kita. Penyertaan Roh Kudus memberikan penyertaan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati.